Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sana Hamidi Rasa dengan NIM 1908106104 kelas biologi C semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi mengenai peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif learning tipe STEP pada mata pelajaran biologi kelas 11 Bab 1 pendahuluan. Pembelajaran merupakan proses belajar mengajar melibatkan banyak hal. Pemilihan metode sangat berpengaruh pada hasil belajar serta keaktifan. Sani 2015. Peningkatan hasil dengan menggunakan pembelajaran adalah karena pendidik dapat memberikan giliran kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapat di dalam diskusi, tidak hanya di nomor yang dipanggilnya, sehingga semua peserta didik aktif dalam pembelajaran. Rendahnya keaktifan belajar siswa, khususnya mata pembelajaran biologi, dikarenakan model pembelajaran yang sering digunakan guru belum mampu membantu siswa dalam meningkatkan keaktifan belajar. Pembelajaran yang konvensional sehingga guru belum bisa memberikan materi pembelajaran dengan cara yang tepat dan menarik. Sehingga penggunaan model pembelajaran yang belum dapat menarik perhatian siswa lebih aktif dalam belajar. Pembelajaran kooperatif tipe STEP merupakan tipe pembelajaran yang menyebabkan siswa saling bekerja dalam kelompok, bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Tipe STEP merupakan tipe belajar diskusi kelompok. Pembelajaran tipe STEP diharapkan siswa merasa nyaman untuk bertanya kepada siswa lain bila dibandingkan bertanya kepada guru, karena bahasa yang digunakan lebih mudah dipahami dan dapat belajar menghargai pendapat siswa lain. Fokus penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut. Siswa tidak memperhatikan penjelasan guru pada saat materi biologi diterangkan. Yang kedua, siswa kurang aktif dalam pembelajaran biologi. Yang ketiga, model pembelajaran masih menggunakan model konvensional. Yang keempat, model pembelajaran masih menggunakan model konvensional. Yang keempat, proses pembelajaran masih terlihat pasif. Yang kelima, tujuan pendidikan tidak tercapai dilihat dari rendahnya hasil belajar dan kurangnya keaktifan peserta didik. Berdasarkan pembatasan fokus penelitian, maka perurutan masalah penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif learning tipe STEP dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa kelas 11 MIPA? Bab 2 tinjauan pustaka. Penelitian tindakan merupakan respon terhadap tekanan pragmatis dan filosofi serta kebutuhan untuk memahami. Penelitian yang difokuskan pada upaya untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan kualitas individu dalam mengorganisasi atau mengelola diri, kualitas masyarakat, serta kualitas kehidupan keluarga. Penelitian tindakan merupakan suatu paradigma dan kekuatan baru bagi para praktisi penelitian karena menuntut peneliti untuk terlibat dalam proses perbaikan atau perubahan perilaku dari responden. Peneliti tidak hanya diperankan sebagai objek. Dengan kata lain, subjek peneliti mungkin adalah peneliti sendiri dan komunitas yang terlibat dengan peneliti. Student Teams Achievement Division merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan merupakan model yang paling baik permulaan bagus bagi para guru yang baru menggunakan model pembelajaran kooperatif. Gagasan utama dari STEP adalah untuk memotivasi siswa supaya dapat saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam menguasai kemampuan yang diajarkan oleh guru. Bab 3 metodologi pembelajaran. Bab 3 metodologi penelitian. Tujuan penelitian adalah meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa
dalam mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran cooperative learning two step. Waktu dan tempat tempat dan waktu penelitian bisa dilihat. Pelaksanaan penelitian tindakan ini mencakup 4 langkah, yakni tahap pertama perencanaan atau planning. Tahap awal yang dilakukan adalah menyusun rancangan tindakan. Perencanaan umum adalah menyiapkan keseluruhan aspek yang terkait dengan penelitian tindakan. Aspek yang terkait dalam penelitian tindakan seperti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Sedangkan perencanaan khusus dimaksudkan untuk menyusun rancangan dari siklus per siklus. Perencanaan khusus ini biasanya disebut dengan perencanaan ulang, seperti perencanaan metode pembelajaran, teknik atau strategi pembelajaran, dan materi pembelajaran, dan sebagainya. Tahap kedua, implementasi tindakan atau acting. Tahap kedua dari perencanaan inilah implementasi tindakan berupa penerapan isi rancangan yang telah direncanakan sebelumnya mengenai strategi yang digunakan, materi yang diajarkan, dan sebagainya. Tahap ketiga, pengamatan atau observing. Pengamatan ini dilakukan sendiri oleh peneliti atau kolaborator, guru bidang studi biologi, dan rekan sejawat yang telah diberi tugas dalam hal observasi. Dan perlu diingat, tahap pengamatan ini dilakukan pada saat melakukan tindakan mengenai apa yang terjadi dalam kelas untuk dilakukan pencatatan sesuai dengan lembar observasi yang telah disediakan. Tahap keempat, refleksi atau refleksi. Tahap refleksi ini merupakan upaya evaluasi yang dilakukan oleh para kolaborator, guru bidang studi biologi, dan rekan sejawat atau partisipan lain yang terkait dalam penelitian tindakan kelas tersebut. Dan tahap kegiatan bertujuan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah dilakukan pada saat pelaksanaan tindakan kelas berlangsung, dan selanjutnya ditentukan penyusunan laporan. Prosedur penelitian tindakan. Adapun masing-masing tahap prosedur penelitian tindakan sebagai berikut, yaitu penelitian awal, mewawancarai dan mengobservasi guru bidang studi biologi dan siswa tentang pembelajaran biologi. Yang kedua yaitu perencanaan, meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa pada pembelajaran biologi, menyiapkan pembelajaran dengan menggunakan media step, menyiapkan lembar kerja siswa atau LKS, menyiapkan bukti soal untuk terus individu, menyiapkan instrumen tes hasil belajar, menyiapkan lembar observasi, menyiapkan jurnal catatan harian. Yang ketiga yaitu tindakan menerapkan pembelajaran dengan menggunakan model step. Yang pertama yaitu pretest, guru menyampaikan tujuan pelajaran yang akan dibahas dengan menggunakan model step. Guru mempresentasikan pembelajaran biologi, kemudian siswa dibagi menjadi 7 kelompok, masing-masing kelompok akan bertanggung jawab terhadap teman kelompoknya dan menyelesaikan tugas LKS. Masing-masing siswa mengerjakan tes individu untuk mengetahui perkembangan yang terjadi baik dalam dirinya ataupun kelompoknya. Memberikan skor peningkatan individual dan skor pengakuan kelompok. Yang terakhir yaitu proses. Selanjutnya yang keempat yaitu observasi. Observasi yang dilakukan masih dalam perlakuan tindakan. Observasi guru bidang studi biologi dan rekan sejawat mengobservasi proses belajar mahasiswa dan guru peneliti di dalam kelas. Siswa mengisi jurnal catatan harian yang telah diberikan guru mengenai pembelajaran biologi yang dengan menggunakan model STEP, mendokumentasikan kegiatan pembelajaran dalam kelas. Dan yang terakhir mengumpulkan data hasil pretest dan post-test. Yang kelima yaitu refleksi, menganalisis evaluasi tindakan yang telah dilakukan pada siklus pertama. Mendiskusikan dengan mitra peneliti, yaitu observer, guru bidang studi biologi, dan rekan sejawat. Memperbaiki tindakan untuk dilaksanakan pada siklus selanjutnya. Menarik kesimpulan pada siklus pertama, merefleksikan kekurangan pada siklus pertama dengan melihat indikator pencapaian hasil IPH sama dengan 100% dan kriteria ketuntasan minimal KKM lebih dari 65.
Dan yang terakhir merencanakan siklus selanjutnya, siklus 2 dan seterusnya. Penelitian, laporan, penelitian, laporan, penelitian. Kriteria keberhasilan tindakan pembelajaran dengan menggunakan model STEP diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar biologi. Adapun keberhasilan dalam belajar yang diharapkan ditentukan dengan merujuk pada indikator pencapaian hasil sama dengan kriteria ketuntasan minimal KKM lebih dari 65. Sumber data diperoleh berdasarkan pengisian instrumen yang digunakan, yaitu guru bidang studi biologi dan siswa, guru peneliti dan siswa. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, jenis instrumen, yaitu instrumen tes. Instrumen tes dibagi menjadi tes awal, yaitu pretest, diberikan dengan tujuan untuk mengetahui pengetahuan siswa terhadap materi yang akan diajarkan. Yang kedua, tes akhir, yaitu post-test, diberikan pada setiap akhir tindakan dengan tujuan mengetahui hasil belajar siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Yang kedua yaitu instrumen non-test. Baru wawancara. Wawancara dilakukan kepada guru dan siswa. Wawancara dengan guru untuk mengetahui metode yang digunakan guru selama kelas pembelajaran, materi pembelajaran, dan kelas yang bermasalah di sekolah yang dijadikan tempat penelitian. Wawancara dengan siswa untuk mengetahui pandangan terhadap pembelajaran. Biologi untuk mengetahui aktivitas belajar yang dialami di dalam kelas. Yang kedua, lembar observasi. Jenis observasi yang dilakukan adalah observasi terstruktur, yaitu jenis observasi di mana para mitra peneliti telah menyetujui hal-hal yang akan diteliti, dan selanjutnya tinggal menghitung beberapa kali jawaban, tindakan, atau sikap siswa yang sedang diteliti itu disampaikan. Yang ketiga yaitu jurnal catatan harian. Jurnal harian akan dijadikan sumber data hanya jurnal harian siswa karena bertujuan untuk mengetahui respon para siswa dalam proses pembelajaran menggunakan model STEP, apakah siswa tersebut merasa senang atau sebaliknya. Dan jurnal harian siswa ini diisi dengan sukarela oleh para siswa tanpa adanya suruhan dan paksaan dari faktor luar. Validitas data berasal dari kata validity, yaitu tepat atau sahih. Validitas dapat diberikan tentang sejauh mana ketepatan dan kecepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Jika skor butuh soal diskontinum, misal soal bentuk objektif, dengan skor butuh soal 0 atau 1, maka perhitungan yang digunakan adalah koefisien korelasi biserial. Rumus yang digunakan untuk menghitung koefisien korelasi biserial antara skor butuh soal dengan skor soal tes. Setelah hasil didapatkan, ditentukan nilai validitas dengan merujuk tabel produk momen, yaitu dengan melihat derajat kebebasan n variabel. Dalam pengujian validitas dapat dengan menggunakan validitas konstruktif, yakni meminta pendapat dari ahli judgment expert. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen yang sudah dibuat perlu diadakan perbaikan atau tidak sebelum instrumen akan digunakan dalam penelitian. Setelah perhitungan validitas biserial dan validitas konstruk, dari 35 butir soal pilihan ganda pada siklus pertama dan kedua, butir yang dinyatakan valid untuk instrumen siklus pertama berjumlah 22 butir soal, antara lain nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. Sementara untuk instrumen yang valid pada siklus kedua berjumlah 20 butir soal, antara lain nomor 1, 3, 4, 5, 11, 13, 16, 17, 18, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, dan 36. Selanjutnya,
Teknik analisis data dalam penelitian tindakan. Kelas ini penelitian memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa di sekolah tersebut, khususnya pada kelas 11 MIPA pada pelajaran biologi, di mana pada pelajaran biologi tersebut pasti banyak siswa yang kurang aktif dan menyebabkan mendapatkan nilai di bawah KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah tersebut. Oleh karena itu, untuk menghitung ada tidaknya peningkatan setelah dilaksanakan penelitian, maka peneliti hanya menggunakan rumus N-gen normalisasi gen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.